Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat ini di atas petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa rahmat. Dan tatkala kita harus berpisah, semoga perpisahan itu tetap terjaga sehingga kita tetap bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi di antara kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kajian sebelum atau pranikah ya. Tapi ternyata yang hadir kebanyakan sudah pengantin lawas, pengantin lama semuanya. Boleh Anda tahu yang paling lama pernikahannya? Artinya masa sampai saat ini masih ada ya, suami istri masih ada. Siapa di sini? Nah, yang 50 tahun umur pernikahannya masih ada suami istri. Oke, yang 45 tahun. Oke, 30 tahun. Itu, 30 tahun. Nah, kita akan tanya ini, 30 tahun ini. Kira-kira apa resepnya? Oh, ini kan kita perlu dengarkan dari orang-orang sepuh ini. Nah, bismillah, supaya yang muda-muda ini paling tidak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya rasa resep rumah tangga supaya panjang itu cuma saling mengerti, saling mengalah kalau misalnya permasalahan gitu. jadi Bapak ini sering mengalah ya? Saling Oh, saling gitu. mengalah. Jadi ya itulah kuncinya. Kalau misalnya kita ada permasalahan terus kita saling mempertahankan pendapat sendiri kan pasti kan jadi bentrok terus ya. Nah. Kalau udah begitu buntu ya udah kita mengalah. Salah satunya mengalah gitu kan, pasti nantinya juga. Mengalahnya dengan cara seperti apa? Keluar dari rumah? Oh, enggak. Atau gimana caranya? Ya bilang aja apa, ya oke kalau emang saya salah. Kalau memang salah, kalau enggak, tetap kita pertahankan gitu. Mengalah ya, Ya. mengalah. Ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Pernah ada badai yang dahsyat di rumah itu? Selama 30 tahun ini kan mesti rumah itu ada bumbu-bumbunya lah, rumah tangga itu. Ya pernah, tapi ya itu ya kita mengalah lah. Jadi harus saling mengalah. Kalau nggak mengalah salah satunya pasti nggak bakalan. Bicara saling menasihati, nah, gimana cara menasihati? Kan kadang-kala suami ini melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki di diri istrinya. Kira-kira seperti apa sih cara menasihatin istri yang paling tepat itu? Ya kita mau tanya pengalamannya orang sepuh. Kalau di kitab banyak gitu, tapi kalau ini kan pengalaman langsung. Jadi nggak pernah nasihatin istri nih. Ya, paling menasihati kita ambil contoh dari orang-orang yang yang kita anggap baik gitu kan. Ambil contoh dari orang-orang yang ini aja gitu. Ya, nasihati gitu. Kalau misalnya
kita nasihati terus sambil menghujat dia salah gitu kan susah juga. Ayo tambah. Kan susah ya. Masya Allah, ini ada mulai yang muncul ini perempuan susah apa? Susah dimengerti lah. Susah dimengerti. Masya Allah. Itu kalau tadi menasihati ya. Kalau bicara romantisnya orang tua itu seperti apa sih? Soalnya kalau sekarang ini kan yang menjadi standar anak-anak muda ini konten TikTok, konten Instagram ya. Jadi suami itu harus sesuai dengan yang dia tonton di TikTok. Iya kan gitu ibu-ibu. Kalau nggak sesuai akhirnya salah terus gitu loh. Cuma romantis di TikTok doang gitu. Kira-kira seperti apa romantisnya orang dulu ya? Kalau orang-orang sekarang kan bikin konten ya, datang jalan berdua, kemudian difoto, disebarin. Kira-kira seperti apa romantisnya orang dulu itu? Ya kalau saya sih romantis nggak ada. Cuma emang kalau di kamar tidur itu selalu bersentuhan lah. Masya Allah, iya masa berjalan, bagaimana kalau berjalan? Kan ada kan kalau misalnya saya nggak pernah tidur itu membelakangi istri, nggak pernah. Masya Allah, kalau nggak dibikinin sarapan soalnya gitu. Jadi emang itulah. Terus terang emang saya nggak pernah membelakangi istri, nggak pernah. Masya Allah, bukan karena takut istri ya, bukan? Juga. Tapi jazakumullah khairan, ini pengalaman dari orang sepuh ya, yang mungkin menjadi bahan buat yang muda-muda ini untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena yang jelas ujian akan selalu Allah berikan dalam rumah tangga itu. Seorang ketika sebelum menikah, ini juga pelajaran buat calon pengantin ya. Jadi sebelum menikah, apa yang dilakukan oleh iblis? Maka iblis itu mengirim bala tentaranya supaya orang ini nempel kayak perangko. Karena sebelum menikah kan belum halal. Tapi setelah menikah, iblis akan kirim bala tentaranya supaya orang ini bercerai. Makanya kadang-kadang kita kalau melihat ya, orang kalau masih belum nikah naik motor bareng ya, Masya Allah berpelukan. Tapi kalau sudah nikah ada tasnya, ada kreseknya, apa sudah mulai ada jarak gitu. Itu terjadi. Maka kita harus sadar bahwa sedang ada konspirasi yang dilakukan iblis dengan bala tentaranya untuk memisahkan orang-orang yang sudah menikah. Tapi anak ingin semuanya membuka HP-nya. HP-nya dibuka, kemudian dibuka aplikasi Qur'annya. Aplikasi Qur'an dibuka, kemudian dibuka surat Toha. Ibu-ibu silakan yang belum download Al-Qur'an, download Al-Qur'annya. Nah, surat Toha ayat 115. Silakan, siapa yang mau baca nih? Ayat 115, kita baca 115 sampai 119 dulu. Silakan. Dik, ini baca, Dik. Nah. Dik. Baca, Dik. Dik, bisa, Dik. Coba. Ambil. Nah, bismillah. Wah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah. Nah, tafadhal. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna illa adam ilanya ila adam hanya panjang. Adam min qablu fa nasyiya walam najid lahu azma. Nah, artinya
Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi larangan. Lanjutkan. Wa iz qulna lil malaikati Tisjudu. li Adam Hanya panjang. li Adama Ma-nya nggak panjang. li Adama Fa-nya nggak panjang. Langsung fasajadu. fasajadu illa iblisa Sa-nya nggak panjang. iblisa Aba. iblisa aba Iblinya panjang. iblisa aba. Ya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan, dia menolak. Fakulna ya Nanya panjang. Fakulna ya Adamu A-nya panjang. Adamu. Ya Adamu inna Nanya nggak panjang. Inna hadza. Inna haza Hanya panjang. Hadza. Haza adulaka wali zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati Fa-nya nggak panjang. fatashko Ya. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Inna laka Hunna namanya. Inna laka Allah. taju'a A-nya nggak panjang. Taju'a. Ju-nya panjang. Taju'a. Fiha. wala ta'ro. Ahsan. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Satu lagi. Wa annaka la tazma'u. Ma-nya nggak panjang. Tazma'u fiha wala tadha. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari. Barakallahu fikum. Nah, pengantin harus sering-sering baca Quran lagi nih kayaknya ini. Nah, tapi bacanya sudah bagus. Tinggal masalah tajwidnya, panjang pendeknya. Jadi dulu kita itu kalau ngaji yang penting bisa baca dulu. Maka yang sudah bisa baca, bagaimana bacaannya menjadi lebih baik lagi. Kadang-kadang harus panggil guru. Nggak lama sih insya Allah. Nggak lama. Insya Allah cepat. Allah menceritakan bagaimana kakek kita, manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Ingat, kakek kita bukan kera, bukan monyet. Kakek kita adalah manusia. Karena teori Darwin itu mengajarkan bahwasanya terjadi evolusi dari kera menjadi manusia. Enggak. Manusia pertama Nabi Adam, dan Allah ceritakan. Allah itu memerintahkan kepada Nabi Adam sebuah perintah. Apa perintahnya? Jangan mendekat ke pohon. Allah perkenankan untuk menikmati semua pohon di surga, kecuali satu yang dilarang. Tapi ternyata Nabi Adam lupa dan lemah kemauannya. Kalau itu manusia pertama yang Allah berbicara dengan dia, apalagi anak cucunya. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan, kullu bani Adam khata. Semua anaknya Adam itu pasti berbuat salah. Jadi jangan ada yang sok suci. Kita semua melakukan kesalahan. Itu sudah menjadi kodrat manusia. Wa khairul khatta'in at-tawwabun.
Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah SWT. Kita akan lihat bagaimana perbedaan iblis dan Nabi Adam. Iblis diperintah, dia nggak nurut. Nabi Adam dilarang, dilanggar. Allah ketika perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak taat, jamaah? Kenapa iblis tidak diampuni? Kenapa Nabi Adam diampuni? Jadi memang orang kalau meninggalkan perintah itu biasanya ada unsur sombong. Contoh di perusahaan ya. Di perusahaan. Kalau bos nyuruh lalu anak buah tidak menjalankan perintah bosnya. Kenapa dia nggak menjalankan perintah bosnya? Kadang-kadang sombong. Nggak nurut dia. Tapi kalau dilarang kemudian melanggar, biasanya bukan karena sombong. Tapi karena apa? Karena apa? Karena ngikutin nafsunya. Karena dia mengikuti nafsunya. Maka kita lihat iblis nggak tobat. Dia mengatakan, aku lebih baik dari dia. Dia tercipta dari tanah, aku tercipta dari api. Ada unsur kesombongan. Dan orang kalau sudah melakukan dosa karena sombong, sulit dikasih tahu. Maka ini kehidupan suami istri, kalau salah satunya punya sifat sombong, maka sulit dikasih tahu. Dan sombong itu kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang. Maka nasihat anak buat kita semua, jangan pernah merendahkan orang. Boleh jadi orang yang kita rendahkan masuk surga lebih dulu daripada kita nantinya. Karena yang menjadi standar orang baik itu ketika mati. Kembali kepada cerita ini, ketika iblis nggak nurut, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, inna hada aduwwun lak. Ini iblis musuh buatmu. Wali zaujika, dan musuh buat istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, melarat hidup kalian. Karena di surga semua bisa dinikmati. Engkau nggak akan pernah merasakan lapar, pakaian selalu ada, engkau tidak akan merasakan haus, tidak merasakan kepanasan. Pokoknya kalau sampai dia berhasil mengeluarkan kalian, udah hidup kalian akan celaka. Tapi ternyata berhasil ya. Pertanyaannya, bagaimana iblis yang Allah sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa, ini musuh loh, ini musuh. Tapi kenapa kok iblis berhasil? Allah ceritakan di ayat selanjutnya. Baik, kita akan baca. Siapa yang akan baca? Yang lainnya? Nah, fadhal. Ayat 120 sampai 122. Nah, tafadhal. 120 sampai 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ترضى عنك اليهود Surat Toha. Antum 120 surat apa? Surah Al-Baqarah. Surat Toha. Surat Toha ya. Surat Toha. Surat Toha ini surat ke-20 ya. Toha itu surah keberapa? Ah, itu sama artinya nanti dibaca. Surah ke-20. Oke, 120. Pindah sini aja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Summat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Barakallahu fik. Artinya sebentar. Artinya kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Lanjut. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Iblis itu menggodai Nabi Adam berhari-hari. Apa yang dibisikkan? Kebohongan. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah engkau aku kasih tahu pohon keabadian? Jadi yang menamakan pohon itu pohon khuldi siapa? Iblis. Artinya Nabi Adam ini dibisik-bisikin, engkau bakal mati, engkau bakal sengsara. Apa engkau gak ingin kekal? Engkau gak ingin abadi? Wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak ada habisnya. Terus dibisikkan. Akhirnya kebohongan itu karena sering disampaikan berubah menjadi keyakinan. Seakan-akan kalau mau hidup kekal itu harus makan dari pohon itu. Artinya engkau itu dibohongin sama Allah. Padahal kalau makan pohon itu engkau akan kekal, engkau akan abadi terus. Dan memang orang itu kalau dilarang itu penasaran. Coba katakan kepada istrinya, semua lemari boleh engkau buka, kecuali satu yang di pojok situ. Kira-kira apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Malah dia tinggalkan semua lemari itu. Kenapa kok nggak boleh? Dia akan buka yang nggak boleh itu. Dan itulah ujiannya. Terus 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari terus digodain. Dan akhirnya Nabi Adam makan. Coba kita lihat, Allah sudah ngasih tahu ini musuh lo. Dia nggak mau sujud sama engkau. Engkau kok mau nurut sama dia gitu loh. Dia musuh. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan. Ternyata berhasil. Nabi Adam makan. Ketika makan, langsung pakaiannya itu menghilang. Langsung telanjang. Jadi dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Allah sebutkan Nabi Adam durhaka dan sesatlah dia. Lalu kata Allah, "Tsumma ijtabahu rabbuh." Nabi Adam menyesal. Apa doa yang dibaca Nabi Adam? Yang bisa jawab Anda kasih hadiah. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Adam? Surah Al-Baqarah. Apa doanya? Bentar.
Nah, ada ibu-ibu sudah bentar tinggal sama ibu-ibu. Nah, apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bil kasihkan hadiahnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Itu buat barakallahu fik ya. Istri soleha ya, Masya Allah. Nah, jadi doanya apa? Rabbana zalamna anfusana. Pengakuan dosa. Jadi kalau kita lihat, ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, ibu-ibu ana mohon maaf, dan bapak-bapak mungkin kalau ana salah juga diluruskan. Bapak-bapak istrinya kalau suruh minta maaf gampang apa susah? Tunggu anak tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak gampang kalau dimarahin. Nah, jadi perempuan itu kalau suruh minta maaf ruwet sekali jam. Iya, gimana ibu? Sulit minta maaf sama suami? Iya. Apalagi kalau dikasih amplop yang tebal, yang tebal. Jadi harus disogok dulu baru mau minta maaf. Jadi berarti tetap suami yang minta maaf ini jamaah. Iya, kita harus belajar mengakuin kesalahan. Tadi kita udah dengar dari sesepuh kita ini yang udah lama menikah, kadangkala orang kalau tidak mau mengalah itu keributan terus terjadi. Maka kita lihat Nabi Adam langsung mengaku, Rabbana zalamna anfusana. Enggak ngomong, oh ini gara-gara iblis, oh ini gara-gara setan. Enggak. Kan udah dikasih tahu sama Allah, engkau jangan sampai nurutin dia. Ketika nurutin setan, yang salah setan apa orang yang nurutin setan? Ya orang yang nurutin setan. Oleh karena itu nanti iblis itu akan dikasih mimbar sama Allah di neraka. Karena banyak orang yang terus nyalakan setan, ini iblis, maka setan nanti Allah akan kasih mimbar lalu dia berpidato di neraka itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan akan mengatakan kepada semua yang di neraka itu, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah berjanji kepada kalian dan janji Allah benar, dan aku janji sama kalian janjiku semuanya palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku, kata iblis, nggak punya kekuatan. Aku nggak pernah maksa kalian untuk ikut sama aku. Yang bisa aku lakukan, aku hanya manggil kalian dan kalian nurut sama aku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata iblis, kalian jangan mencela aku, celah diri kalian sendiri. Karena memang Allah udah ngasih tahu, ini musuhmu, jangan diturutin. Dan iblis sekali lagi tidak punya kekuatan. Iblis itu yang dia lakukan cuma bisik-bisik. Itu yang dia lakukan. Dan dia bisik-bisik sama Nabi Adam. Nggak bisa dia dorong Nabi Adam untuk makan buah itu, nggak bisa. Waswasa itu artinya sesuatu yang kita dengar tapi nggak ada yang ngomong. Sering kadang-kadang kita mengatakan, pagi ibu-ibu kalau ada masalah sama suaminya, apa yang ada dalam pikirannya? Cerai. Ya ibu-ibu, aduh sudah ruwet suami ini. Makanya kenapa emak-emak itu nggak dikasih hak cerai? Kira-kira kalau ibu-ibu bisa menceraikan suaminya, ada para suami yang masih punya istri di sini? Udah pulang, nggak ada sudah. Semua sudah diceraikan. Karena dia dibisikin itu, udahlah pisah sama dia. Itu selalu ada bisikan itu. Maka ingat tadi kita bicarakan bagaimana iblis ini sebelum orang itu menikah dibisikin supaya lengket kayak perangko, supaya mereka berzina, melakukan perbuatan dosa. Ketika sudah menikah, bagaimana mereka berpisah. Makanya sampai dikatakan di barat itu, Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan itu malam penguburan cinta.
Jadi cuma sekedar sekarang ya, sekedar resmi-resmi aja gitu. Ronaldo, tahu Ronaldo ibu-ibu? Bapak-bapak, sudah nikah Ronaldo? Belum. Ronaldo itu anaknya sudah 5 tapi belum nikah. Tidak menikah dia. Karena khawatir dengan dunianya. Orang-orang itu takut. Soalnya kalau dia nikah, istrinya nanti berhak atas hartanya. Mereka berpikir seperti itu. Kalau nikah, gugat cerai, dapat separuh hartanya Ronaldo. Ronaldo pinter juga dia. Jangan sampai ini perempuan menikmati, na'udzubillah, yaitu orang-orang tidak beriman, jamaah. Yang mereka khawatir dengan dunia, padahal ketika dia mati semua akan ditinggal. Maka kembali kepada cerita Nabi Adam. Nabi Adam mengakui dosanya. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami yang salah. Kami yang menzalimin diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak memaafkan kami, kalau engkau tidak mengasihi kami akan jadi orang-orang yang merugi. Dan itu yang harus selalu ada pada diri kita. Selalu istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sekali duduk, beliau itu baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Wahai Rabbku, ampuni aku, berikan taubatmu kepada aku, engkau maha pengampun dan engkau maha pengasih. 100 kali. Kita kadangkala istighfar kita cuma habis sholat doang, sudah. Jarang kita beristighfar. Allah kemudian memilih Nabi Adam. Dan itu baiknya Allah ya. Kita itu kalau punya dosa sepenuh bumi ini, lalu kita datang kepada Allah mengatakan, ya Allah ampuni aku ya Allah. Kira-kira diampuni nggak sama Allah SWT? Diampuni sama Allah. Ingat yang membunuh 99 orang? Dia membunuh 99 orang. Yakni dosa dia bukan hanya kepada Allah tapi kepada manusia. Lalu dia tanya siapa yang bisa memberikan fatwa. Akhirnya fadulla ala abid. Akhirnya dia dikasih tahu sama masyarakat untuk bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Ingat, ada 2 manusia yang sama-sama baik, tapi yang satu berilmu, yang satu nggak berilmu. Abid itu artinya ahli ibadah. Belum tentu dia punya ilmu. Alim artinya orang yang berilmu. Ini orang yang membunuh 99 orang, dia ditunjukkan kepada rahib, kepada seorang yang ahli ibadah. Datanglah dia bertanya, aku ini sudah membunuh 99 orang. Hal min taubah? Apakah masih bisa aku tobat? Kata orang ini, engkau bunuh 99 orang, mau tobat? Nggak ada tobat, kata dia. Ini udah bejat banget ini. Akhirnya ahli ibadah ini dibunuh. Karena dia membuat orang ini putus asa. Kalau aku nggak bisa tobat, buat apa aku jadi orang baik gitu loh. Artinya membuat orang ini putus asa. Akhirnya yang dibunuh berapa? 100 orang. Lalu dia tanya lagi sama masyarakat, siapa kira-kira yang bisa menjawab pertanyaanku ini? Fadulla ala alim. Maka dia diarahkan untuk berjumpa dengan orang yang berilmu, bukan ahli ibadah. Tapi orang ini berilmu. Dan biasanya ulama itu ya ahli ibadah. Dia tanya, aku ini sudah bunuh 100 orang. Apakah masih bisa aku bertobat? Kata orang alim ini, apa yang menghalangimu dari tobat? Kata dia. Pintu tobat itu terbuka buat setiap manusia. Cuma, kata orang alim ini, engkau tinggal di negeri yang jahat. Engkau tinggalkan negerimu. Akhirnya dia disuruh ninggalkan kampungnya, hijrah jamaah ke kampung yang lain. Dikasih tahu, engkau pindah ke kampung itu banyak orang-orang soleh di sana, engkau beribadah di sana. Di tengah jalan mati orangnya. Belum berbuat baik sedikit pun. Dia baru niat, dia sudah berjalan meninggalkan kampungnya. Akhirnya Allah ampuni, singkat cerita Allah masukkan ke surga. Maka tadi
Jangan pernah putus asa, sebanyak apapun dosa kita, datanglah kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan jangan mau ditipu sama iblis. Iblis itu sudah menipu dengan cara membisikkan engkau akan kekal, engkau akan senang selama-lamanya di dunia. Nggak ada cuma. Orang terkaya di muka bumi ini, siapa sekarang? Siapa? Elon Musk. Kebayang nggak bapak-bapak ibu ini punya harta seperti Elon Musk? Kayaknya enggak. Nggak ada yang menghayal kayaknya anak mau seperti Elon Musk. Kayaknya paling ya yang penting anak punya, yang penting anak punya keluarga, punya kendaraan, cukup. Dan itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang dibutuhkan apa? Tempat tinggal, ada atapnya, nggak kena hujan, nggak kena matahari, kemudian makan. Elon Musk punya uang begitu banyaknya, kira-kira makan berapa piring dia jemaah? Boleh jadi tukang becak makannya lebih banyak daripada Elon Musk. Kuli bangunan makannya lebih enak daripada Elon Musk. Dan subhanallah, 2 rakaat sebelum subuh, sunnah itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. Tapi kadang-kadang kita nggak kebayang. Mungkinkah kita bisa lebih baik dari Elon Musk? Ya sangat bisa lah. Sangat bisa. Long dunia ini akan ditinggal semuanya. Dan ada kekekalan dan keabadian nanti. Maka sekarang waktunya kita bekerja. Kita lanjutkan sekarang. Setelah Nabi Adam, kita sampai jam berapa? 10 menit lagi jemaah. Iya. Kita lapar mau makan ini jemaah. Siap. Kita lanjutkan baca ayat 123 supaya kita tahu bagaimana solusinya setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Ya udah, Allah sudah mengatakan kalau engkau nurut sama iblis engkau akan menderita. Dan sekarang kita di tempat penderitaan, tempat penyakit, ya. Keriput nih, emak-emak udah tua-tua keriput, punggungnya udah sakit, itu karena kita diturunkan dari surga. Kalau masuk surga akan kembali muda semuanya. Di surga itu tidak ada toilet jemaah, nggak ada. Di surga itu nggak ada klinik. Kalau kita lihat nih emak-emak yang duduk di atas ini udah nggak bisa duduk di bawah, udah diambil sedikit kenikmatannya sama itu dunia. Jadi dunia ini tempat yang terkutuk. Semua yang kita lihat, semua yang kita sentuh akan binasa. Itu dunia. Maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa balik ke surga. Nah, ini yang Allah ceritakan bagaimana supaya kita bisa balik ke surga. Nah, silakan dilanjutkan. Dibaca ayat 100, 123 sampai 126. Setelah itu kita selesai sudah jamaah, insyaallah. Kita makan malam, kita sholat isya dulu, baru kita makan malam. Nah, silakan, saya mau baca. Tafadhalina. Bismillahirrahmanirrahim. Qalah bito minha jami'am ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanit taba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan kau wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sampai berapa sih? 125 ya? Lanjutkan 125 sampai 126 ya. Qala rabbi lima hasyartani. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma Maknanya nggak panjang? Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, artinya 1, 2, 3.
Dia atau Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Dia atau Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Barakallahu fiik ya. Kita lihat ya, akhirnya Nabi Adam dimaafkan, tapi konsekuensi hukuman tetap berlaku. Jadi dimaafkannya seseorang itu bukan berarti tidak dihukum. Nabi Adam dimaafkan sama Allah, tapi konsekuensinya dikeluarkan dari surga, diturun ke muka bumi ini, dan dikasih peringatan juga. Iblis juga ikut turun. Ingat, ini musuhmu, jangan sampai menyesatkanmu lagi. Lalu Allah sebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kalian petunjuk dari aku. Jadi Allah akan turunkan petunjuk. Petunjuk itu berupa diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Allah turunkan kepada Nabi Musa apa? Taurat. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Yang terakhir adalah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab terakhir, petunjuk terakhir itu adalah Al-Quran. Pada zaman Nabi Isa petunjuknya apa? Injil. Pada zaman Nabi Musa petunjuknya apa? Taurat. Pada zaman Nabi Daud ada tambahan Zabur. Taurat, Zabur, Injil, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW petunjuknya Al-Quran. Maka apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya dia akan masuk surga. Jadi kalau mau tahu rute menuju ke surga, ya udah baca Quran. Ikutin bagaimana Nabi SAW menjelaskan Al-Quran. Insya Allah sampai ke surga. Wa man a'rada an dzikri, tapi sebaliknya barang siapa nggak mau mengikuti peringatanku, dia sibuk mencari dunia, dia sibuk menumpuk dunia, dan dia berpikir akan kekal. Nggak ada loh, nggak ada yang kekal. Elon Musk sekarang berpikir untuk bikin pemukiman di mana? Di Mars ya, di Mars. Dia pengen bikin pemukiman di Mars. Dia pikir kalau di Mars mungkin tidak mati dia di sana. Nggak ada sih. Dan Allah sebutkan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Jadi orang kalau kepingin kekal dan abadi, bukan di dunia, di akhirat sana, kekekalan dan keabadian itu. Yang berpaling, maka bagi dia ma'isyatan dongka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Bukan miskin ya, bukan. Sempit. Fir'aun kaya apa tidak? Oh, kaya raya Fir'aun. Kekuasaannya di mana-mana dia. Tapi hidup sempit, menderita dia. Kenapa? Karena dia jauh dari peringatan Allah. Jadi ketika bicara dunia, orang kalau tidak mengikuti petunjuk Allah itu seperti minum air laut. Dia akan terus haus, terus haus, terus haus. Nggak apa-apa, nenek-nenek jamaah. Dia mau matikan bingung. Barakallahu fiik. Nah, jadi Allah akan berikan kehidupan yang sempit walaupun bergelimang harta. Walaupun sebagai pejabat, walaupun wah, mungkin dia orang nomor 1 di dunia ini kekayaannya, tapi Allah berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan himpun pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia bertanya, wahai Tuhanku, kenapa aku dihimpun dalam kondisi buta? Padahal di dunia aku bisa melihat. Apa penyebabnya? Datang kepadamu peringatan-peringatan itu, tapi engkau abaikan.
maka hari ini kau diabaikan. Maka tolong semuanya ya, khususnya pengantin ini, calon pengantin, paling tidak tiap habis maghrib baca Quran. Nah, 1 halaman lah paling tidak tiap hari ya. Ini bukan hanya buat pengantin baru, yang pengantin lawas juga usahakan tiap hari baca Quran. Semua pada ngeliatin suaminya, suaminya baca Quran. Paling nggak 1 halaman, sama artinya. Nggak harus ba'dal maghrib, mungkin sebelum tidur kayak atau apa. Tapi usahakan istiqomah, walaupun hanya 1 halaman. Kalau mungkin nggak mampu, maka tiap hari 1 ayat. Bacalah. Alif Lam Mim, tutup dah Qurannya, berangkat kerja. Nggak apa-apa jemaah. Tapi rutin besok, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baca artinya, tutup. Tapi terus, jangan berhenti. Kita kadang-kala kalau lewat hari tanpa membaca Al-Quran, kita jauh dari petunjuk jemaah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi Anda mau kasih hadiah dulu yang bisa jawab. Tadi Anda akan kasih hadiah buat yang tadi berbagi pengalaman ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, mudah-mudahan terus dijaga rumah tangganya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi ini yang tidak pernah dimarahin sama suaminya ibu ya. Tapi selalu marahin suaminya gitu. Ya, insya Allah buku itu khusus buat ibu-ibu. Buku itu khusus buat para istri ya. Anak akan bertanya, tadi kita bahas tentang keutamaan awal Dzul Hijjah. Pertanyaannya, siapa yang hafal dengan kalender umat Islam? Yuk, sebutkan. Yang belum jawab tadi. Nah, ayo bapak-bapak. Kalender umat Islam. Tuh. Mana ada yang jawab? Nah. Syawal sama Ramadan doang ya. Ramadan Syawal gitu kan. Enggak, 12 kalender umat Islam yuk. Masa nggak ada yang menghafal jamaah? Nah, yang mana? Silakan. Silakan yang mau jawab mungkin. ini yang kayaknya yang duduk di atas itu pada hafal itu. Nenek-nenek itu kayaknya pada hafal. Oh Pak Jonan sini. Kita lihat tuan rumah. Oh Masya Allah, kita lihat. Bagaimana? Bismillah. Bismillah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat Ini Awal. ceritanya ini. Iya. Oke, Bismillah. Paling nggak ada usaha lah. Ya dilanjutkan. Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, walaupun nyontek kita kasih hadiah jemaah ya. Jadi nanti tolong dihafal. Oh ada Ustadz kita ini, Ustadz Muhammad Arifin Badri, jazakallah khair. Afwan Ustadz, kita mulai duluan ini Ustadz. Barakallah. Tapi pertanyaan selanjutnya, sebutkan keutamaan 10 awal Dzul Hijjah. Tadi kita udah bahas. Ada apa di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah? Enggak keutamaannya, bicara keutama, bukan amalannya. Nanti amalannya pertanyaan lain. Apa fadilahnya gitu loh. Nah, ayo jemaah.
keutamaannya, fadilah. Kita kalau tahu fadilahnya baca Quran dapat ini. Fadilahnya beramal di 10 awal Dzulhijjah. Jamaah, ini dengerin nggak dari tadi? Tapi suruh ngulangin. Apa keutamaannya? Nah, kasihkan mic. Apa Mi? Doa ayo. Nyontek saya lagi. Jangan oper. Nah, apa keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Apa yang dibaca? Bulan kan? Itu tuh. Kamu yang baca. Apa? Mana dia? Yang belum jawab. Ya, itu suaminya udah ya, Bu. Iya, yang mana? Yang mana? Oh, ini. Ay, bapak-bapak ini emak-emak kerja bakti kayaknya masih bingung juga. Macam-macam amalan ya? Bukan macam-macam. Bukan keutamaan. Oh, ini. Bukan amalannya ya, bukan, tapi keutamaannya. Ini. Tadi kita bacakan hadisnya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iyalah. Nyaring. Ini kan sudah. Segala puji bagi Allah ya. Ini yang di garis ini lain. Nah, stabilo. Sudah ada. Masya Allah, lebih dari jihad tadi ya. Barakallahu fikum. Ini jawabannya di sini. Sudah mak-mak. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ya. Tadi kita bacakan hadisnya. Tidak ada hari-hari yang lebih utama beramal soleh daripada 10 awal Dzulhijjah. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 amalan. 5 amalan. Kalau tadi fadilah, sekarang apa 5 amalan bulan Dzulhijjah? Iya, kasihkan mic-nya. Oke, nggak apa-apa. Tawar 3 nggak apa-apa. Itu beliau. Siapa? Nah, kasih mic-nya. Bersedekah. Yang paling utama apa? Amalan apa sekarang yang sedang diamalkan? Jemaah Indonesia yang berangkat ke Saudi, haji. Oke, yang kedua sedekah. Yang ketiga puasa. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kita kasihkan hadiahnya. Oh, ada hadiah khusus ini buat ibu ini. Oh, ini buat bapak-bapak ini lupa. Nah, silahkan Yusuf kasihkan ke ibu yang di belakang. Nah, pertanyaan terakhir, karena kita mau sholat isya. Pertanyaan terakhir, apa keutamaan puasa Arafah? Apa pahala puasa Arafah? Bapak-bapak ini masa kalah sama ibu-ibu? 6. Oh, Masya Allah. Pengantinnya siap ini berarti. Masya Allah. Nah, dihapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Baik jemaah, nerasa kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke MC kita. Jazakallah khairan.